Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel Saudara. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemkumham Sulawesi Selatan bahwa notaris ini harus melakukan identifikasi ataupun juga memverifikasi ini untuk menghindari transaksi-transaksi yang mencurigakan. Nah, tapi sebelum kita menanyakan hal itu, sebelum dijawab, saya ingin ke Ibu Sri terlebih dahulu. Sejauh ini bagaimana implementasi dari beneficial ownership ini sejauh ini, Ibu? Ya, baik, terima kasih Mbak Winda. Kepada Pak Direktur Perdata dan Bapak Kepala OJK, kami mohon juga informasinya maupun koordinasinya target kinerja yang ada pada Divisi Pelayanan Hukum se-Indonesia itu adalah akumulasi atau peningkatan, sasarannya adalah peningkatan jumlah pelapor BO tersendiri. Nah, dalam kesempatan ini kami mohon nanti masukannya atau informasinya dari Pak Direktur dan Pak Kepala OJK, database BO yang terintegrasi dan informatif yang akan bisa digunakan itu yang seperti apa dalam kaitannya ini. Karena beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh majelis pengawas maupun majelis kehormatan notaris yang sering kami terima dari pengaduan masyarakat maupun permohonan dari APH, banyak juga yang menyangkut pemilik manfaat atau BO ini. Begitu Mbak Winda, kami mohon masukannya sekali lagi Pak Direktur, bagaimana data BO yang definitif tersebut sesuai dengan sasaran yang harus kami laporkan di dalam capaian target kinerja kami di akhir tahun nanti. Baik, saya ke Bapak Direktur Perdata, Bapak Santun Mas Pari. Bagaimana sebenarnya database BO yang informatif nantinya agar sesuai dengan target ataupun sasaran nantinya? Seperti apa, Pak? Baik, Mbak Ida, terima kasih. Terima kasih Bu Kadi. Jadi sebetulnya kami menambahkan sebelum memberikan terkait dengan database yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum, bahwa latar belakang kita mengatur mengenai beneficial ownership adalah bahwa Indonesia sedang berusaha membuat iklim investasi yang baik dan kondusif, sehingga yang perlu dilakukan adalah menciptakan iklim keamanan yang baik dan kondusif terutama terhadap tindak pidana pencucian uang. Untuk dapat diwujudkan hal tersebut, maka Indonesia tengah dalam usahanya untuk masuk dalam FATF, Financial Action Task Force. Itu yang melatar belakangi sehingga kenapa ada kaitannya dengan iklim berinvestasi yang kondusif dan baik, karena investor asing tentunya harus memastikan bahwa partner dia di Indonesia itu betul-betul adalah orang yang tepat, tidak bersembunyi di balik layar, kira-kira seperti itu bahasa itunya. Karena tadi kalau dari sisi juridis formal, siapa menjadi pemilik manfaat dari suatu korporasi, baik itu perseroan terbatas, baik itu yayasan, perkumpulan, persekutuan firma, kemudian ada persekutuan komanditer dan koperasi, adalah orang yang ada dalam akta. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu demikian. Ada orang-orang yang mengendalikan suatu korporasi tersebut, tetapi ketika ditelusuri dalam suatu aktanya tidak kelihatan dia. Atau untuk perseroan terbatas misalnya, pemegang saham di level kedua tetap korporasi, bahkan sampai level 3 sampai level 4 tetap korporasi di bawahnya. Padahal sasaran kita adalah, kalau kita tadi melihat definisi dari beneficial ownership, adalah seseorang, artinya tidak bisa dia lagi menjadi badan hukum sebagai pemilik manfaat. Harus kita cari orangnya, subjek manusianya, itu yang menjadi penting. Terkait dengan database yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebetulnya kami bisa sampaikan di sini, kita sudah melakukan kerjasama dengan 5
instansi kementerian. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengisi. Memang database-nya ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tetapi sebetulnya instansi terkait juga harus menginput data-data tersebut dari masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di instansi masing-masing. Nah, untuk perseroan terbatas ini sekarang kita mempunyai database jumlah perseroan terbatas yang ada hingga Juni. Sekarang ini di data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah 958.500 database atau pemilik manfaat beneficial ownership dari perseroan terbatas sebanyak 958.000 sekian adalah baru 38.000, artinya baru sekitar 5%. Kemudian untuk yayasan dari sekitar 223.000 sekian baru mengisi 15.000 beneficial ownership. Untuk perkumpulan dari 170.349 perkumpulan baru 9.316 yang mengisi. Nah, tugas ini menjadi tugas kita bersama, tentu juga dengan teman-teman dari OJK dan juga dari kementerian yang kita sudah melakukan kerjasama tadi. Mereka juga seharusnya bisa berkontribusi positif untuk menginput beneficial ownership dari masing-masing instansi tersebut sesuai dengan pemberian dari mereka. Tapi kami harus katakan bahwa ini belum maksimal. Artinya input data dari instansi lain tentang pengisian beneficial ownership itu belum maksimal dilakukan oleh instansi lain. Jadi artinya sebetulnya tuh ada 3 hal yang bertanggung jawab untuk mengisi beneficial ownership. Yang pertama adalah notaris, yang kedua adalah korporasi, yang ketiga adalah orang yang diberikan kuasa oleh korporasi untuk mengisi data tentang beneficial ownership. Jadi pada saat para penghadap datang untuk mendirikan perseroan korporasi, notaris wajib bertanya kepada para penghadap siapa sesungguhnya pemilik manfaat atau yang mendanai korporasi tersebut. Kemudian di tengah perjalanannya yang tahu sesungguhnya pemilik manfaat dari korporasi tersebut tentunya korporasi sendiri, sehingga dia nanti kita berikan akses untuk mengisi sendiri database tentang beneficial ownership tersebut. Atau kalau katakanlah korporasi dia bisa memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menginput data tentang pemilik manfaat dari korporasi tersebut. Khusus untuk teman-teman kantor wilayah Makassar sebetulnya itu bisa diakses. Kita sudah memberikan akses kepada kantor wilayah untuk melihat jumlah korporasi, katakanlah jumlah perseroan terbatas betul di Sulawesi Selatan berapa jumlahnya, kemudian jumlah CP berapa, jumlah firma berapa, itu sudah kita berikan tahun lalu ketika kami sebagai Direktur Teknologi Informasi untuk melihat jumlah korporasi itu di Provinsi Sulawesi Selatan berapa, kemudian yang sudah mengisi berapa. Nah, itulah menjadi tugas kita secara bersama-sama. Demikian Mbak Ida. Oke, tadi sudah dijelaskan ya berapa banyak korporasi yang ada di Indonesia yang sudah mengisi beneficial ownership atau BO itu sendiri. Tadi dikatakan ini belum terlalu maksimal karena dari semua PT hanya baru 5% yang mengisi BO itu sendiri. Lalu apa langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan berikutnya dan juga OJK sendiri bagaimana bentuk pengawasannya untuk mengawasi agar aturan ini berjalan dengan baik? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.